Oke, ini mungkin bukan video bikin tugas kayak di video-video sebelumnya, di semester-semester sebelumnya. Waktu itu semester berapa ya terakhir bikin tugas video itu semester 3 atau semester 4 gitu ya. Dan sekarang welcome to semester 6. Oke. Mungkin di sini ada beberapa Mungkin di sini gue bakal bahas sedikit pertanyaan yang udah banyak banget kontennya, cuman mau mencoba dari sisi perspektif lain. Oke, ada yang nanya ke gue, ehm, kenapa Allah itu namanya Allah? Pertanyaan simple dan kontennya udah juga banyak di YouTube gitu ya. Banyak yang udah ngebahas dari surat Toha itu yang ayat berapa lah lupa, yang A'udzubillahiminasyaitonirrajim, yang ininya tuh apa, Qul innani anallaha fattabi'uni gitu kan. Bunyinya kalau nggak salah yang kayak gitu. Jadi sungguhnya aku ini Allah dan sembahlah aku gitu. Tapi pertanyaannya kenapa Allah namanya gitu. Sebelum ke situ, orang mau bikin sebuah sedikit pengantar. Kayak setiap orang atau setiap sesuatu itu diberi nama pasti ada alasannya dan ada tujuannya, dan juga itu pasti melingkupi sifat-sifat yang ada pada dirinya. Itu kenapa contoh kecilnya, kayak kenapa orang zaman dulu tuh kalau sakit bukannya ke dokter tapi ganti nama. Itu katanya mitosnya itu namanya tuh nggak cocok sama orang itu sendiri gitu, nggak cocok, makanya harus ganti nama biar nggak sakit-sakitan. Itu sedikit mitos dari zaman dulu. Tapi kalau misalnya secara linguistik ya, kita mau coba sedikit dari kajian morfologinya. Kenapa ada huruf alif lam lam ha gitunya kan, tapi itu nanti kita simpan dulu. Sebelum ke situ, kemarin gue ngobrol sama temen, sedikit cerita-cerita ngebahas ini juga, terus jawabannya lebih menarik sih. Ada bagian yang aku tuh belum tahu gitu, kayak ada cerita. Jadi di bahasa Arab tuh ada ilmu yang terkenalnya itu kan nahwu sorof ya. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah belajar atau juga yang baru dengar itu nahwu sorof. Nah itu singkatnya itu menentukan sakal gitu, a i u nya, nentuin a i u nya gitu dalam sebuah kalimat. Misalnya kucing misalnya bismillahi, kenapa hi, kenapa enggak ha, kenapa enggak hu gitu. Nah itu bagiannya nahwu. Nah tapi kalau sorof, kenapa cek, hey, tapi kalau sorof itu dia ngomongin ke perubahan kata. Misalnya mencuci, dicuci, sedang mencuci, telah dicuci, yang kayak gitu-gitunya lah. Perubahan katanya berdasarkan bisa waktu ataupun bisa orangnya. Kenapa cek, heh, kucing sabar juga tuh, kayak gitu. Nah tapi di bahasa Arab itu juga selain ada ilmu nahwu dan sorof, ada juga ilmu tentang syair. Itu biasanya, atau tentang puisi lah ya di Indonesianya tuh, tentang guru lagu, guru wilangan kayak gitu, mungkin udah pernah dengar. Itu namanya arut qafi. Jadi ceritanya si pencetus ilmu nahwu sorof sama ilmu arut qafi ini, itu tuh ceritanya guru sama murid. Nah si murid ini tuh namanya Imam Sibawai, berguru sama gurunya yaitu Imam Khalil. Udah berguru tuh nemuin konsepan ilmu nahwu sama sorof. Imam Sibawai ini teh dari Imam Khalil. Nah, terus dirangkai lagi dan disebarluaskan lagi dan diajarkan lagi ke orang-orang sama Imam Sibawai. Jadi yang terkenalnya akan pencetus ilmu nahwu sorof itu Imam Sibawai. Padahal Imam Sibawai itu belajar ke gurunya Imam Khalil. Imam Khalil gak mau kalah sama muridnya. Dia berdoa ke Allah biar gimana ceritanya dia menemukan ilmu baru. Terus Imam Al-Khalil ini menemukan atau membuat ilmu arut qafi yang konsepannya itu agak jauh berbeda dari ilmu nahwu sama sorof. Dia itu ngebahas untuk tentang ilmu syair, puisi gitu lah ya. Kenapa kalau di puisi kita ujung-ujungnya a semua? Kenapa harus kayak 8 guru wilangan gitu, tek 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 8 kayak gitu? Di simpelnya di Sunda mungkin ada pupuh lah. Nah, kenapa kayak gitu? Teorinya itu kalau di Arab tuh namanya arud wal qafi. Nah gitu. Singkat cerita ini imam sama apa guru sama murid itu ngobrol diskusi itu, ngomongin tentang isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu simpelnya nih ya, isim ma'rifat itu kata benda yang ada alif lamnya, misalnya al-qamar,
asyams, al-baitun, eh, al-baitun, al-baitu ya, salah nggak al-baitun, al-baitu rumah, pokoknya ada al gitu. Nah si al ini dia tuh kalau di Inggrisnya tuh kayak the gitu lah, the moon, al-qamar, terus the house, al-baitu, kayak gitu lah. Intinya al itu kalau di Inggrisnya itu the gitu, atau di Indonesianya sang gitu. Sebuah preposisi yang menunjukkan kekhususan terhadap sesuatu. Isim ma'rifat kalau di Arabnya itu simpelnya kayak gitu. Nah si guru sama si murid ini tuh ngobrol, diskusi gitu, katanya tuh isim ma'rifat yang paling ma'rifat kata Imam Sibawah itu isim alam. Nah isim alam itu teh jadi kayak nama, bisa nama orang, nama benda, nama tempat, pokoknya nama aja, simpelnya itu isim alam tuh nama. Tapi kata gurunya Imam Khalil, isim yang paling ma'rifat itu bukan isim alam tapi isim domir. Kayak udah pernah dengar konten huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, kayak gitulah ya. Nah ini beda nih, yang satu bilang isim alam, yang satu isim domir. Panjang debat, panjang gitulah pokoknya nama teka harti, panjang lebar. Imam Syibawi masih nggak terima sama pendapat gurunya kekeh sama pendapat gurunya, sampai udahlah pulang tuh Imam Syibawi tuh pulang ke rumahnya. Tapi di jalan tuh masih mikir gitu, satu juk pokoknya nama isim alam anu paling ma'rifat, anu paling khusus gitu lah, yang memberikan bukan definisi ya, memberikan spesifikasi paling khusus kayak gitu si ma'rifat itu. Terus dia pulang ke rumahnya, terus sambil mikirin lagi, terus udah dapat nih argumen bagus, balik lagi ke rumah gurunya tuh, tok tok tok, assalamualaikum, karena mungkin udah malam atau gimana tuh ya. Gurunya jawab dari dalam rumahnya, waalaikumsalam, siapa gitu. Man, anak, kata si Imam si bawahnya tuh. Man, cina, siapa, cina si guru nate. Saya, siapa, saya gitu. Yang udah terakhir ditanya siapa, si Bawe. Oh masuk. Nah, di situ langsung ngedebat tuh ke gurunya, wah Imam, sungguhnya isim yang paling marifat tuh bukan isim domir tapi isim alam. Masih nggak terima tuh itu si gurunya. Kenapa? Buktinya aja tadi pas antum nanya itu siapa, apa siapa gitu ya, yang assalamualaikum, saya nyebut anak saya, antum nggak tahu itu teh saya. Terus ketika saya ganti pakai nama saya si Bawe, oh senang langsung ingat tuh. Nah jadi intinya tuh isi marifat itu kata yang memberikan tanda spesifik terhadap sesuatu. Misalnya ada orang nih nyamper, tok tok tok, siapa, Rehan, oh Rehan, udah tahu orangnya kayak gini, mukanya kayak gini, sifatnya kayak gini 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 gitu, udah ada namanya. Tapi kalau misalnya assalamualaikum saha, ya orang saha apa bisa aja siapa aja gitu temen yang nyamper tuh, misalnya kayak gitu. Tah clear tuh ya, isim yang paling marifat itu adalah isim alam. Isim alam itu apa tadi? Isim nama, nama tempat, nama orang, pokoknya nama aja, bukan domir. Kalau domir itu kan kata ganti ya, kalau di Inggris tuh kayak I, you, we, they, kayak gitulah, aku, kamu, mereka, kayak gitu Indonesianya. Oke di situ. Jadi intinya tuh isim alam. Nah balik lagi ke lafadz Allah. Allah itu dulunya tuh lafadznya tuh lahun atau ilahun, artinya Tuhan tuh kan, lahun atau ilahun. Nah sebenarnya lafadz lahun atau ilahun juga itu tuh sebenarnya udah ma'rifat atau sudah khusus, karena merujuk pada satu entitas, enggak pada satu zat yang satu gitu, itu Tuhan. Nah tapi ini mah udah madiyatu ma'rifat, udah madiyatu khusus, ini dipakai ditambahin lagi alif lam itu de gitunya lagi, atau mungkin kalau di barat tuh dinyebutnya the God gitu ya. Kalau kata orang Sukabumi mah the God. Kayak gitu. Nah jadi ini tuh kayak ada double gitu, ada double kemakrifatan. Udah mah lahunnya sendiri itu udah ma'rifat, ditambah lagi alif lamnya itu sendiri ma'rifat. Dan kesananya itu sendiri itu kalian udah sering dengar ada ya konten yang apabila alifnya dihapus, lillah, itu masih merujuk pada satu nama yang sama. Alifnya, lamnya dihapus lagi, lahu, itu masih merujuk pada zat yang sama. Contohnya hal lainnya gini, misalnya kita pakai nama siapa ya, saya punya teman anonim apa,
inisialnya tuh Rehan aja, misalnya Rehan, kita hapus tuh si R-nya itu, atau kita hapus N-nya dulu deh, Reha. Sahanya temen yang namanya Reha gitu kan, kita bisa aja nggak tahu gitu. Padahal Rehan sama Reha itu teh orangnya misalnya bisa jadi sama, tapi karena si artikulasi atau secara tata bahasanya gitu itu dihapus, jadi bisa merujuk pada makna yang lain gitulah simpelnya. Dan ini ya yang paling menarik yang menurut aku tuh, huruf alif waw ya itu tuh dia tuh makhrajul hurufnya tuh masih di dalam mulut, dan itu tuh ringan banget ngucapinnya daripada huruf kho yang ada di tenggorokan, agak merujuk ke bawah ke belakang. Terus huruf lam juga kan itu tuh ada di ujung lidah, dan huruf H itu tuh adalah huruf yang kayak itu paling sering banget kita kalau lagi ngeluh atau hah gitu kan, kayak bawaannya tuh enteng kalau ngomongin huruf H atau H gitu lah. H ya, bukan H yang kecil, H yang gede. Jadi kenapa nama lafadznya itu terdiri dari huruf alif, lam, dan H? Menurut aku sendiri tuh kayak Tuhan tuh mau mempermudah hambanya untuk menyebutin namanya itu sendiri gitu. Kalian pasti punya temen yang namanya tuh aneh-aneh sampai susah disebut namanya, kayak tuh kayak Haikal gitu. Orang punya temen yang nama panjangnya itu sampai sekarang nggak bisa disebutin gitu karena susah. Tapi Allah tuh enggak, dia tuh mempermudah hambanya untuk menyebut namanya. Oke, mungkin segitu ya. Semoga nggak menjawab, biar bisa mencari jawaban lain. Kalau menjawab, syukur-syukur menjawab gitu ya. Kurang lebih begitu. Sekian, dan kayaknya gue bakal sering nonton. See you.